Saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi kita dalam pendewasaan iman. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema karya Allah yang tak terbatas. Kita akan merenungkannya berdasarkan Markus 9 ayat 38-40 yang berbunyi demikian. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah dia, karena ia bukan pengikut kita." Namun kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Saudara-saudara, kita hidup dalam tatanan masyarakat yang berkelompok. Ada kelompok yang didasarkan pada kesamaan etnis, kepercayaan, maupun minat. Kehidupan berkelompok menunjukkan kecenderungan seseorang untuk berkumpul bersama dengan orang-orang yang sejenis atau memiliki minat yang sama. Hal ini dapat menciptakan identitas yang kuat dalam diri seseorang, tetapi juga dapat menimbulkan sikap eksklusivitas, yaitu dengan membatasi diri dan hanya berfokus pada kelompoknya sendiri, sambil mengabaikan kelompok lain. Sikap eksklusif dapat menutup mata seseorang karena keangkuhan, sehingga mengabaikan potensi karya yang dapat dilakukan di luar kelompoknya. Dalam kehidupan kekristenan, bersikap eksklusif berarti membatasi karya Allah yang sesungguhnya tak terbatas. Dalam konteks bacaan kita, orang-orang pada masa itu memang cenderung hidup berkelompok dan membatasi bahwa hanya kelompok tertentu yang dianggap layak menerima karya Allah. Bahkan pada murid Yesus pun masih memiliki pola pemikiran seperti itu, sehingga mereka menunjukkan sikap eksklusif terhadap pelayanan di luar komunitas mereka. Mereka menolak dan mencegah pelayanan orang lain hanya karena orang tersebut bukan bagian dari komunitas mereka. Mereka merasa bahwa orang lain tidak berhak melayani atas nama Yesus kecuali jika berasal dari kalangan mereka sendiri. Akibatnya, karya Allah jadinya terbatas bagi yang dilayani yang tidak dapat merasakan karyanya, maupun bagi yang mau melayani tetapi kehilangan kesempatan untuk melayani Allah dan sesama. Ini adalah salah satu kesalahan para murid dalam memahami pelayanan Yesus. Meski dekat dengan Yesus, para murid tidak menyadari bahwa karya Allah tidak terbatas. Pelayanan ditunjukkan untuk melayani siapa saja, di mana saja, kapan saja. Allah mengutus siapa saja untuk berkarya dalam namanya, terlepas dari latar belakang kelompok maupun golongan. Itulah sebabnya para murid dipanggil dari latar belakang dan kelompok yang berbeda untuk menjadi rekan di dalam pelayanan. Yesus meluruskan bahwa karya Allah tidak dibatasi oleh sekat-sekat yang dibuat oleh manusia. Siapapun dapat merasakan karya Allah dan diundang untuk melayaninya. Mereka yang melayani dalam nama Allah disebut juga sebagai sekutu, atau dalam istilah lainnya yang lebih familiar adalah rekan sekerjala. Saudara-saudara, bagi orang Kristen, tentu kita mengimani bahwa Allah berkarya bagi kita dan mengundang kita untuk melayani bersamanya. Namun pemahaman ini harus didasari pada pengertian yang benar bahwa karya Allah melampaui sekat-sekat yang dibangun manusia. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi angkuh dan eksklusif, berpikir bahwa hanya kita yang layak dan pantas untuk melayani Allah. Sebaliknya, mari
kita membuka diri terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok lain yang juga melayani dalam nama Allah, sebagai upaya bersama untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Inilah yang menjadi perenungan kita, kiranya menjadi pedoman kita selama seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati.